Daven menarik paksa tangan Zara untuk diajaknya ke ruang tamu. Di sana Sita sudah berdiri mematung dan berniat menemani Zara agar tidak sendirian bersama Daven. "Keluar kamu!" bentak Daven pada babysitter Regan. Meskipun sudah ketakutan lebih dulu, tetapi Sita tetap berduri tanpa menggubris ucapan Daven yang menyuruhnya keluar. "Keluar!" teriak Daven lalu melempar vas bunga yang ada di dekatnya. Prang! Suara benturan benda keras itu terdengar di telinga mereka. Sita yang semakin takut akhirnya menuruti permintaan Daven untuk keluar dari dalam apartemen Zara. "Astaga, apa yang akan terjadi pada Bu Zara nanti?" Sita terlihat sangat khawatir dengan keadaan Zara di dalam sana. Sementara itu, Daven kembali fokus pada Zara. Dia menatap Zara dengan tatapan yang tak biasa. "Kau kenapa? Tiba-tiba saja datang ke apartemenku dan mengamuk seperti ini? Kemasukan setan apa kamu, hah?" Hardik Zara balas menatap tajam kedua mata Daven. "Aku kerasukan apa? Aku kerasukan setan yang pernah merasuki tubuh kamu, Ra," ucap Daven. "Hah? Apa maksudmu? Kalau kau kesini hanya untuk bercanda, sebaiknya kau pulang saja. Aku tidak ada waktu untuk melangganti tingkahmu yang aneh ini." Usir Zara lalu menjauhkan tubuhnya dari kungkungan tubuh kekar Daven. "Apa yang aku katakan itu benar? Setan sudah merasuki tubuhmu sehingga kamu mau jadi lonte si kepar 4 Yuda itu." Umpat Daven kembali menunjukkan sikap kasarnya. Zara sekarang paham. Mungkin tanpa sepengetahuannya Yuda sudah mengatakan pada Daven mengenai kehamilannya sekarang. Zara juga yakin jika Yuda mengatakan anak yang ada di dalam perutnya adalah hasil hubungan gelap mereka. "Hah, lalu apa urusanmu? Aku saja bisa menerima dan mengalah saat mengetahui selingkuhanmu itu sedang hamil. Kenapa sekarang malah kamu menyerangku?" tanya Zara. Daven melengos sambil tersenyum simpul. "Wajahmu yang polos ini benar-benar mengecohku. Bagaimana bisa selama ini aku menganggapmu sebagai wanita baik-baik? Cih!" Daven mencengkeram rahang Zara dengan kuat. "Lepaskan!" Zara berusaha menarik tangan kanan Daven yang berada di pipinya. "Sekarang katakan Zara, berapa bayaran 1 malam untukmu? Aku akan membayar 4 kali lipat agar bisa tidur denganmu malam ini." Lirih Daven seraya mendekatkan bibirnya pada bibir Zara. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Daven. Dengan berani Zara menampar Daven agar menghentikan perlakuannya yang kasar. "Jaga bicaramu, Mas! Kau pikir aku wanita apa? Hah?" sentak Zara pada Daven. Daven sedikit meringis kesakitan sambil memegangi pipinya yang panas. Kembali ditatapnya wanita yang ada di depannya itu. "Kau wanita apa? Bisa-bisanya kamu tanya seperti itu denganku? Tanpa dijelaskan sekalipun, kamu juga sudah bisa menilai dirimu sendiri, Zara. Kau wanita yang mata duitan, wanita penggoda, wanita tidak tahu malu." Jelas Daven. "Apa alasanmu mengatakan hal itu padaku? Lalu bagaimana dengan dirimu, Mas? Bukankah selama ini kamu duluan yang berselingkuh dengan wanita lain? Jangan merasa paling sok suci kalau tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Harusnya kamu tahu kenapa aku bisa sampai hamil dengan laki-laki lain." Pekik Zara yang saat ini mulai menangis. Sejujurnya Zara tidak tega jika mengatakan kehamilannya itu hasil hubungan dengan lelaki lain. Hanya saja hal itu harus dia katakan agar Daven tidak menyadari jika anak yang dikandungnya bukanlah anak Yuda, melainkan anak dari seorang Daven Anggara. "Alah, banyak alasan. Sini kamu!" Daven mendorong tubuh Zara sampai terhempas di atas sofa. Daven sudah sangat gelap mata sampai-sampai dia akan memperk 0S4 mantan istrinya sendiri. Kalau Yuda bisa, kenapa aku tidak? Malam ini akan menjadi malam yang terindah untuk kita berdua, Zara. Mas, lepaskan. Apa yang akan kau lakukan? Zara berusaha menghindar agar Daven tidak berhasil melucuti pakaiannya.
Tetapi semakin dia berontak, semakin kuat pula pertahanan Daven untuk menggauli Zara. Kekuatan Zara tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki. Dia hanya bisa menangis sendu saat Daven terus saja melecehkannya. Daven mulai menciumi leher Zara yang jenjang dan berharap nafsu Zara terpancing. "Mas, hentikan!" Pekik Zara masih terus berusaha menjauhkan tubuhnya dari rengkuhan Daven. "Tidak, malam ini malam kita sayang. Biarkan aku memilikimu walau hanya sedetik saja," pinta Daven dengan suara napas yang menderu. "Dasar bajingan! Hentikan sekarang juga!" teriak seorang lelaki yang tiba-tiba saja masuk ke dalam apartemen Zara. Daven yang saat itu sudah telanjang dada lantas menoleh ke arah sumber suara. Mendapat celah dan memanfaatkan kelengahan Daven, dengan cepat Zara segera melarikan diri dan berlari ke arah belakang lelaki yang baru saja datang. "Yud, aku takut!" lirihnya masih dengan tangisan. "Kamu ke kamar sekarang. Biar aku urus keparat satu ini," suruh Yuda seraya menatap tajam wajah Daven yang bengis. "Apa serendah itu harga dirimu? Sampai-sampai kau memaksa calon istriku untuk melayani nafsumu?" tanya Yuda pada Daven. Daven menarik ujung bibir bagian atas. Dia merasa terganggu dengan kehadiran Yuda di apartemen Zara. "Mengganggu saja," kayaknya lirih. "Aku tidak segan menjebloskanmu ke penjara atas dugaan pemerkosa 4N. Tetapi malam ini aku masih berbaik hati. Kalau bukan karena kau ayah dari Regan, aku sudah menghabisimu. Aku hanya tidak tega saat melihat Regan mengetahui ayahnya seorang penjahat," ujar Yuda kemudian mengayunkan satu pukulan ke arah perut Daven. Beg! Merasa tidak terima, Daven membalas pukulan tersebut dengan sebuah tinjuan di muka Yuda. Perkelahian dua lelaki yang sedang memperebutkan Zara terjadi di dalam apartemen tersebut. Baju mereka yang semula rapi nampak berantakan dengan bercak noda bekas luka pada bibir mereka masing-masing. Hingga selang beberapa saat, tibalah dua security yang berhasil melerai perkelahian antara Daven dan Yuda. Malam itu juga, Daven dan Yuda akhirnya diusir dan diminta untuk tidak kembali ribut di apartemen Green Bay. "Bu, mereka sudah pergi," kata Sita yang menyusul Zara di dalam kamar. Sita merasakan kesedihan yang teramat dalam pada diri Zara. Dia tahu, jika saat ini Zara tengah hamil anak dari Daven. "Ibu yang sabar. Memang lebih baik Bu Zara segera menikah dengan Pak Yuda. Kalau Bu Zara tidak segera menikah, yang ada nanti Pak Daven terus-terusan gangguin Bu Zara," kata Sita memberi saran. Zara masih terdiam merenungi nasibnya yang semakin berantakan. "Kamu benar, Ta. Lebih baik aku segera menikah dengan Yuda," ucap Zara membenarkan. Malam itu, Zara mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dia tidak menyangka Daven akan nekat berbuat seperti itu karena rasa kecewanya setelah mendengar kabar kehamilan dirinya dengan lelaki lain. Zara berpendapat jika Daven yang sekarang benar-benar mencintainya. Hanya saja cinta Daven datang di waktu yang tidak tepat. "Kenapa Pak Yuda melepaskannya begitu saja? Seharusnya Bapak menyeretnya ke penjara agar tidak membahayakan Bu Zara," kata Ridwan yang malam itu sedang bersama Yuda di sebuah kafe. "Biarkan saja. Lagi pula dia masih punya tanggung jawab untuk menghidupi pacar dan calon anaknya," jawab Yuda sambil membersihkan luka di sudut bibirnya. "Mari saya bantu." Ridwan membantu Yuda untuk mengoleskan obat merah di lukanya. Panggilan masuk di ponsel Yuda. "Halo Bu," sapa Yuda melalui ponselnya. "Kau kemana saja, Nak? Sudah malam kenapa belum pulang juga?" tanya Ratna mengkhawatirkan sang anak. "Ah, Ibu tidak perlu khawatir. Aku lagi ngopi sama Pak Ridwan. Kebetulan ada pekerjaan yang belum Yuda selesaikan," jawab Yuda beralasan. "Baiklah, kalau pekerjaanmu sudah selesai cepat kembali ke rumah." Panggilan berkakhir. Yuda menjadi tidak enak hati karena sudah membuat ibunya menjadi cemas.
Apalagi saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Apa Pak Yuda butuh bantuan? Saya akan mencarikan baju baru untuk Pak Yuda. Tawar Ridwan yang peka dengan kondisi bosnya saat itu. Terima kasih Pak Ridwan. Saya bisa cari sendiri nanti sekalian pulang ke rumah. Terima kasih juga karena Pak Ridwan sudah banyak membantu saya. Ucap Yuda. Malam semakin larut, Yuda dan Ridwan akhirnya kembali ke rumah mereka masing-masing setelah melakukan obrolan panjang. Sebelum kembali ke rumah, Yuda tidak lupa membeli baju untuk mengganti pakaiannya yang sudah penuh dengan bercak darah. Untung saja saat itu masih ada toko pakaian yang buka. Dengan segera Yuda memilih beberapa helai baju untuk dibelinya. Tetapi saat ingin membayar di meja kasir, Yuda mengedar suara wanita yang sangat dikenalinya. Makasih ya Om, udah belanjain aku banyak banget. Kata si wanita pada seseorang yang dipanggilnya Om. Sama-sama sayang. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Om gak bisa nahan kalau lagi kangen sama kamu. Bisik si lelaki pada wanita itu. Yuda langsung berbalik badan dan mendapati wanita yang pernah mengisi hatinya. Wajah tampan Yuda sedikit terkejut karena tepat di belakangnya berdiri sosok Tanya dengan seorang lelaki bertubuh gemuk. Tanya yang saat itu tengah bergelayu di lengan Roy sama sekali tidak menyadari jika di depannya adalah sosok Yuda yang sempat ditemuinya di apartemen Zara. Yuda saat itu tengah menggunakan masker, sehingga Tanya sama sekali tidak menyadari atas kehadiran Yuda di toko baju tempat mereka berbelanja. Terima kasih, kata Yuda sambil menerima kantong belanja berisi baju miliknya. Sementara itu, Tanya dan Roy masih terus melempar canda dan tertawa bak sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Melihat tingkah mereka berdua, Yuda hanya bisa menggeleng pelan dan lekas pergi dari tempat tersebut. Kedua tangan Tanya menenteng tas belanja dan beberapa perhiasan mahal di dalamnya. Tentunya semua itu dia dapat dari Roy, pelanggan setia tubuhnya. Dari mana saja kamu? Davin yang saat itu tengah berada di ruang tamu menyambut kedatangan Tanya dengan kesal. Apalagi saat melihat Tanya membawa banyak barang belanjaan, dirinya semakin geram karena menganggap Tanya tidak bisa berhemat saat kondisi keuangannya sedang tidak stabil. Habis menghibur diri, biar nggak stres karena tinggal bareng sama orang yang udah nggak cinta lagi sama aku. Tutur Tanya dengan nada mengejek. Apa kau membeli semua ini dengan uang di tabunganku? Kenapa kau sama sekali tidak paham jika saat ini? Shesh! Tidak perlu khawatir dengan semua belanjaan ini. Aku bahkan tidak memakai uangmu sepeser pun untuk membelinya. Kau bisa cek mutasi rekeningmu sekarang? Suruh Tanya begitu jumawa. Kedua alis Davin hampir bersentuhan karena heran saat Tanya mengatakan hal itu. Lalu dari mana Tanya mendapatkan uang sebanyak ini untuk berbelanja? Pikir Davin. Kamu dapat duit dari mana, Tan? Jangan bilang kalau kamu main gila sama pria lain. Tebak Davin sedikit menuduh. Enggak kok, aku nggak main gila. Dia beliin aku cuma-cuma karena selama ini aku sering bantu dia. Lagian yang beliin aku juga temen cewek. Gak usah nuduh gitu. Toh, kamu juga udah gak peduli lagi kan sama aku? Sindir Tanya. Tanya menatap Davin dengan sebuah senyuman. Seolah dia ingin menunjukkan jika dirinya bisa berbuat gila jika Davin terus-terusan memperlakukannya tidak baik. Tetapi senyuman itu berangsur memudar saat Tanya mendapati wajah tampan Davin penuh dengan memar. Mas, kenapa wajahmu? Tanya Tanya yang mendadak menjadi perhatian. Davin melengos membuang muka. Sejujurnya dia masih curiga dengan semua belanjaan yang Tanya dapat malam itu. Hanya saja dia lebih memilih untuk bungkam dan tidak memperpanjang masalahnya. Mas? Panggil Tanya lalu memegang wajah Davin dengan pelan. Apa kau dihajar oleh orang ban? Bukankah kau sudah membayar lunas hutang-hutangmu? Sambung Tanya kembali. Bukan. Ini hanya salah paham saja. Aku tidak terima karena tiba-tiba saja bosku memecatku dari kantor. Aku yang merasa kesal lantas menghajarnya dan terjadilah perkelahian. Sahut Davin berbohong.
Astaga, kemarilah. Suruh Tanya yang mulai khawatir dengan keadaan Daven malam itu. Tanya melepas semua barang belanjaannya dan membiarkannya berserakan di bawah sana. Dia tidak peduli lagi dengan barang belanjaan miliknya dan memilih fokus untuk mengobati luka di wajah calon suaminya. Daven sedikit tersentuh atas sikap perhatian yang Tanya tunjukkan padanya. Dia juga mulai mengakui bahwa akhir-akhir ini dia seorang mengabaikan Tanya karena masih memperjuangkan perasaannya untuk Zara. Sesampainya di rumah, Yuda langsung menuju kamar dan tentunya dia sudah berganti pakaian. Keadaan rumah sudah terlihat sepi. Para pelayan sudah berada di dalam kamar mereka masing-masing, begitu juga dengan Ratna. "Nak!" panggil seorang wanita yang berhasil mengejutkan Yuda. Langkah kaki Yuda terhenti saat hendak menaiki anak tangga yang menjadi penghubung ke kamarnya. "Deg!" Yuda tidak langsung menyahut. Dia panik kalau sampai Ratna mengetahui bekas luka yang ada di wajahnya. Selama ini Yuda dikenal anak yang baik dan tidak pernah terjaring dalam kasus perkelahian. "Ya, Bu?" sahut Yuda kemudian berbalik badan menghadap sang ibu yang tengah berjalan ke arahnya. Ratna yang saat itu memakai kursi roda otomatis terlihat semakin berjalan mendekat ke arah Yuda. "Ibu belum tidur?" tanya Yuda berusaha bersikap wajar. Ratna menggeleng tanpa berbicara sepatah kata. Wajahnya terlihat semakin serius saat menatap wajah sang anak. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Ratna akhirnya. Yuda menggeleng, dia tidak akan menjelaskan sedikit pun mengenai kejadian malam ini pada ibunya. "Apa wanita itu yang membuatmu menjadi seperti ini?" Yuda masih tetap menggeleng dan tidak memberikan jawaban yang tepat pada ibunya. "Sekarang kamu sudah pandai berbohong. Hanya karena wanita itu kau berani membohongi ibumu sendiri, Nak." Ratna menekan nada bicaranya. Perasaannya hancur saat mendapati sang anak mulai berani membohongi dirinya. Selama ini Yuda yang terkenal penurut dan tidak neko-neko mulai berani berulah saat kembali bertemu dengan Zara. "Apa kau mau membohongi ibumu, Nak?" Imbuh Ratna kembali mendesak Yuda agar mau mengatakan yang sejujurnya. Yuda pun akhirnya luluh juga. Dia mengangguk dan mengatakan jika luka di wajahnya bukanlah suatu hal yang serius. Dia hanya berkelahi kecil dengan mantan suami dari Zara. "Dia hampir dipoknol 5 abu. Aku tidak mungkin membiarkannya jatuh pada lelaki keparat seperti Daven," ucap Yuda geram. "Baiklah, ibu tidak menyalahkan niat baikmu untuk menjaga martabat seorang wanita. Aku hanya tidak bisa menerima luka yang ada di wajahmu. Jika saja kau tidak terlihat hubungan yang rumit dengannya, pasti hidupmu aman dan tidak akan pernah ada bekas luka seperti itu di wajahmu," ucap Ratna. "Apa yang ibu katakan? Bukankah ibu tahu sendiri jika Yuda mencintainya? Sudah kewajiban Yuda untuk menjaganya, Bu. Lagi pula ibu juga menyukainya, bukan? Ibu bilang Zara adalah wanita yang baik dan santun. Maka dari itu, sekuat tenaga Yuda akan menjaga wanita baik pilihan ibu." Jelas Yuda pada ibunya. "Ya benar. Apa yang kau katakan memang benar semua anakku. Tapi itu dulu, saat dimana dia belum hamil atas perbuatan buruk kalian berdua. Aku tidak ingin berpikir buruk, tetapi perasaan tidak bisa dibohongi. Maaf aku terpaksa mengatakannya, Nak. Aku rasa dia bukan wanita yang baik lagi. Kalaupun dia baik, seharusnya dia tidak akan menyerahkan tubuhnya untukmu sebelum kalian resmi untuk menikah. Aku tidak mempermasalahkan statusnya yang janda. Aku juga sudah menganggap Ragan seperti cucuku sendiri. Hanya saja ibu sangat kecewa dengan perbuatan kalian berdua. Kau berubah, Yud. Kau sangat berubah saat mulai mengenalnya." Setelah berbicara panjang lebar, Ratna lantas meninggalkan Yuda yang masih berdiri terpaku di ujung tangga. Dia tidak bisa mengelak jika ibunya saat ini sudah sangat membenci Zara. "Aku memang salah mengambil keputusan secepat ini. Tetapi jika aku tidak melakukannya, entah nasib apa yang akan menimpa Zara dan Regan ke depannya." Batin Yuda berkecamuk. 1 minggu berlalu sejak kejadian perkelahian Yuda dan Daven di apartemen Zara.
Hari ini kedua pasangan Yuda dan Zara melangsungkan acara pernikahan secara tertutup. Acara tersebut hanya dihadiri oleh beberapa kerabat terdekat saja. Bahkan karyawan di perusahaan Yuda sama sekali tidak ada yang datang. Tetapi ada satu sosok orang kepercayaan Yuda yang datang. "Selamat Pak Yuda. Akhirnya Bapak resmi menjadi suami dari Bu Zara," kata Ridwan memberikan selamat. "Terima kasih Pak Ridwan. Semua ini juga berkat bantuan Bapak," ujar Yuda lalu memeluk Ridwan. Selama acara berlangsung, Ratna terlihat sangat murung di atas kursi rodanya. Bayangan hidup sang anak yang sedang berbahagia dengan istrinya sirna begitu saja. Kekecewaan pada diri Ratna mengalahkan segalanya. Bahkan Regan yang saat itu ikut hadir di acara pernikahan ibunya ikut diabaikan begitu saja. "Oma kenapa tidak mau bermain denganku, Mbak?" tanya Regan pada Sita. Mungkin Oma Ratna sedang lelah. Lain kali saja ya mainnya. Sekarang Regan main sama Mbak Sita dulu saja," kata Sita berusaha membujuk Regan. Sita sendiri juga heran kenapa tiba-tiba saja Ratna menjadi asing dan terlihat menjauh dari Regan. Beberapa kali kesempatan Sita memergoki Ratna menghindar saat berpapasan dengan dirinya dan Regan. Hingga acara akhirnya selesai dan berjalan dengan lancar. Semua kerabat Yuda memberi selamat dan berpamitan untuk pulang. "Ibu mana? Dari tadi aku belum sempat berbicara dengan ibu," kata Zara mencari-cari sosok Ratna. "Mungkin ibu sudah di kamar, kecapekan. Nanti saja ya bicaranya. Kita ganti pakaian dulu," ajak Yuda pada wanita yang sudah resmi menjadi istrinya. Dari kejauhan, Ratna memperhatikan sepasang pengantin tengah berjalan masuk ke dalam kamar mereka. Sejujurnya Ratna lega karena Yuda bisa menemukan wanita yang dicintainya. Hanya saja dia juga kecewa atas sikap Yuda dan Zara yang lebih memilih untuk hamil di luar nikah. Wanita berhijab itu nampak marah dan mengutuk perbuatan buruk mereka berdua. "Bisa bantu lepaskan ini tidak?" pinta Yuda yang terlihat kesusahan saat ingin melepaskan kancing di pergelangan tangannya. Zara yang saat itu tengah membersihkan riasan di wajah bergegas bangkit untuk membantu Yuda. "Gini aja nggak bisa? Seperti ini caranya," rutuk Zara sambil melepas kancing di pengaitnya. "Aku kesusahan melakukannya. Lagi pula tidak masalah bukan kalau aku meminta bantuan padamu? Ingat, kau ini sudah resmi menjadi istriku," olok Yuda setengah menggoda. "Ais, apa-apaan kamu ini? Pernikahan kita hanya sebatas status saja. Kalau kita lagi berdua kayak gini ya tetap cuma Yuda dan Zara aja. Gak lebih," cibir Zara pada Yuda. Yuda tersenyum melihat tingkah Zara yang tidak terima saat Yuda menganggapnya seorang istri. Bukannya kesal, justru Yuda semakin gemas saat melihat Zara mencebikkan mulutnya seperti itu. "Sudah, aku bersihin wajahku dulu. Habis ini aku mau masakin spesial buat makan malam ibu," celoteh Zara kemudian kembali ke meja riasnya. Mendengar hal itu, membuat Yuda kembali bimbang. Pasalnya, saat ini Ratna sudah tidak lagi menyukai istrinya. Yuda juga belum siap menceritakan hal tersebut pada Zara. Yuda takut kalau sampai Zara kecewa dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Di tempat lain, Davan dan Tania juga sedang melangsungkan pernikahan di sebuah masjid yang letaknya tidak jauh dari apartemen mereka. Entah kebetulan atau tidak, kedua pasangan ini juga memilih hari dan tanggal yang sama dengan hari pernikahan Zara dengan Yuda. Acara pernikahan juga dihadiri oleh beberapa rekan kerja Tania di maskapai. Tidak lupa sosok Roy juga hadir untuk merayakan hari bahagia wanita pujaannya. "Selamat ya Tan. Semoga pernikahan kalian langgeng," kata Roy sambil menjabat tangan Tania dan Davan bergantian. "Terima kasih ya Om sudah datang," balas Tania dengan sebuah senyuman. Tania sama sekali tidak terlihat canggung ketika lelaki yang sering menggunakan jasa tubuhnya datang di acara pernikahannya. Justru dia merasa sangat senang karena dia yakin Roy akan menyumbangkan uang dengan nominal besar sebagai ucapan selamat di hari pernikahannya. "Siapa?"
Lirih Daven merasa penasaran dengan sosok Roy yang terlihat sangat akrab dengan istrinya. Ah, dia salah satu penumpang yang sering memakai jasa penerbanganku. Hampir semua karyawan mengenalnya. Orangnya memang baik dengan siapapun. Ucap Tanya berbohong. Oh. Daven mengangguk saat mendengar penjelasan dari Tanya. Sama halnya dengan acara pernikahan Yuda dan Zara. Pernikahan Daven dan Tanya pun juga berjalan dengan lancar. Hingga tiba saat malam menjelang, Tanya yang saat itu kelelahan sudah terbaring di atas tempat tidurnya. Daven yang masih sibuk berkutik di depan laptop menatap nanar tubuh wanita yang akhirnya menjadi istrinya. Seharusnya yang ada di sana kamu, Ra, bukan malah Tanya. Ucapnya lirih menyesali takdir yang sedang berjalan. Beberapa jenis makanan enak sudah tertata rapi di atas meja makan. Sejak tadi Zara berkutik di dapur dengan dibantu dua pelayan yang ada di rumah Yuda. Wah, Bu Zara jago masak ya? Kata seorang pelayan memberi pujian. Tidak juga, Bu. Masakan Zara belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan masakan Bu Minah. Ucap Zara tersipu malu. Ah, yang benar. Kayaknya udah kelihatan gitu kalau Bu Zara ini jago masak. Saya jadi minder, hehe. Kalimat-kalimat pujian terus saja keluar dari mulut kedua pelayan tersebut. Mereka tak henti-hentinya memberi apresiasi terbaik mereka pada majikan barunya. Sejak kemarin hari, Zara sudah resmi menetap di rumah Yuda. Zara dan Regan tidak lagi tinggal di apartemen karena tadi pagi mereka sudah sah menjadi bagian dari keluarga angkasa. Ibu belum kelihatan, tadi aku juga belum bertemu dengannya. Celoteh Zara si tengah-tengah kesibukannya di dapur. Seketika dua pelayan yang sedang membantunya diam membisu. Mereka tidak menanggapi ucapan Zara barusan. Bu Minah, Mbak Umi, Ibu kemana? Ulang Zara kembali. Ah, Bu Zara, mungkin Ibu masih di kamar istirahat. Dari tadi pagi kan, Ibu nggak sempat tidur. Kata Umi terlihat kikuk. Iya Bu Zara. Mungkin Ibu. Apa kalian mencariku? Ratna yang tiba-tiba saja datang mengejutkan tiga orang yang sedang ada di dapur besar tersebut. Dengan dibantu oleh seorang pelayan, Ratna sudah berada di atas kursi rodanya untuk menghadiri acara makan malam dengan keluarga tersebut. Begitu juga dengan Yuda yang nampak menggendong Regan untuk diajaknya makan malam. Mendengar kedatangan Ratna, Zara cepat-cepat mendekat untuk menyambut hangat sang ibu mertua. Selamat malam, Bu. Sapa Zara lalu mengambil alih pegangan kursi roda dari seorang pelayan. Tidak perlu, biar pelayanku saja yang mendorongku. Ujar Ratna dengan tatapan dingin. Deg. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, sikap Ratna yang menolak bantuan Zara sudah menunjukkan jika ada perubahan pada diri Ratna. Baiklah. Lirih Zara kemudian melepas pegangan kursi roda milik Ratna. Melihat hal itu, Yuda semakin cemas dan merasa sangat bersalah atas perang dingin yang sedang terjadi antara ibunya dengan Zara. Sementara itu, Regan juga terlihat tidak nyaman saat Ratna ikut mengacuhkannya. Anak kecil itu terus saja diam dan tidak banyak berbicara. Padahal sebelumnya, Regan akan selalu mengajak Ratna bergurau dan bermain tamas kesayangannya. Mbak Sita mana? Bisik Regan di telinga Yuda. Regan tengah mencari-cari sosok wanita yang akhir-akhir ini sudah menjadi ibu keduanya. Dia sedikit merasa nyaman jika wanita asli Jogja itu hadir di sampingnya. Mbak Sita sedang merapikan kamarmu, sayang. Tunggu di sini sebentar ya. Ucap Yuda kemudian meletakkan Regan di atas tempat duduknya. Suasana di ruang makan menjadi canggung. Ratna sedari tadi diam dan hanya fokus pada piringnya saja. Begitu juga dengan Yuda yang nampak lahap menyantap masakan istrinya. Yuda sengaja tidak berbicara banyak karena takut kalau sampai ucapan yang keluar dari mulutnya akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Ra, aku mau tambah lagi nasinya. Ujar Yuda lalu menyodorkan piring ke arah Zara. Baiklah.
Zara meraih piring lalu diisi kembali dengan nasi yang dimasaknya tadi. Melihat hal itu, Ratna lantas menyudahi makan malam dan berpamitan untuk segera masuk ke dalam kamar. "Ibu sudah kenyang," ucapnya kemudian menyuruh pelayan untuk mengantarkan dirinya kembali ke kamar. Selepas kepergian Ratna, Zara langsung bertanya pada Yuda mengenai masakannya malam ini. "Apa rasa masakanku buruk? Kenapa aku merasa ibu tidak senang saat menyantap makan malamnya?" kata Zara memastikan. Yuda tersedak makanan yang sedang ditelan. Kalimat Zara berhasil membuatnya terkejut dan berakibat tersedak di tenggorokannya. "Astaga, minum! Zara menyodorkan segelas air putih kepada suaminya. Yuda menatap wajah cantik Zara dengan perasaan bersalah. Tidak ingin istrinya terus bertanya-tanya, Yuda akhirnya memutuskan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Aku kangen banget sama kamu, Tan. Kapan nih bisa ketemu lagi?" Satu pesan masuk dari Roy sudah dibaca oleh Tanya. Tetapi dia terlihat takut saat ingin membalas pesan tersebut. Tanya hanya tersenyum membayangkan wajah mesum Roy yang ingin segera bertemu dengannya. Meskipun gemuk dan tidak terlalu tampan, Roy memiliki gairah yang luar biasa. Tanya sangat senang jika melayani servis untuk lelaki berusia 48 tahun tersebut. "Kamu kenapa?" tanya Daven yang menyadari Tanya tengah senyum-senyum sendiri. Enggak kok, Mas. Lagi lihat video lucu di TikTok, Kak." Jawabnya beralasan. "Oh, kamu nggak makan? Buruan makan, keburu nasi gorengnya dingin," suruh Daven pada Tanya. "Oke, mari kita makan bersama-sama," ucap Tanya dan segera menghampiri suaminya di meja dapur. Mereka berdua selalu memesan makanan lewat GoFood. Maklum, Tanya sejak kecil memang tidak pernah diajari cara memasak yang benar. Selain itu, dia juga malas jika harus berkutik di dapur untuk memasak. Dia lebih senang jajan daripada harus keluar tenaga demi mengisi perutnya. "Terus setelah ini kamu mau kerja di mana, Mas?" tanya Tanya pada suaminya. "Entahlah, aku belum cari-cari lowongan pekerjaan lagi. Aku akan meminta bantuan temanku," kata Mimaha. "Aku harap kamu cepat dapat kerjaan. Kalau tidak, bisa-bisa kita hidup di kontrakan 3 petak lagi," Tanya berpendapat. "Semoga saja," timpal Daven kemudian bangkit dari tempat duduknya. Sambung Daven kembali lalu berjalan keluar ke menuju bibir pantai di dekat apartemen. Sesekali dia mengingat satu persatu kejadian yang sudah dilewatinya. Mulai dari kepergian sang ibu, pemecatan dirinya di kantor Cakra, keputusannya menjual rumah, kemudian diceraikan oleh Zara, dan yang terakhir, dia sudah resmi menjadi suami dari seorang mantan pramugari cantik. Daven menghela napas berat. Untuk saat ini dia harus pandai-pandai bersyukur atas apa yang dia miliki. Setelah kehilangan ibu, istri dan rumah, Daven tidak akan membiarkan kehilangan sosok wanita yang saat ini sudah resmi menjadi istrinya. Meskipun rasa cintanya sudah tidak sebesar dulu, setidaknya Daven tidak akan mengulangi hal sama dengan memperlakukan Tanya seperti Zara dahulu. Untuk saat ini, Daven berusaha legowo dan akan memperbaiki hubungannya dengan Tanya yang mulai renggang. Jam yang melingkar di tangannya sudah menunjukkan pukul 9 malam. Daven yang saat itu sudah mulai kedinginan akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam apartemen. Sesampainya di apartemen, Daven langsung disambut dengan sebuah pertunjukan yang menakjubkan. Di kamar, Tanya sudah menyambutnya dengan lantunan lagu You're Still the One milik Shania Twain. Tidak hanya itu, di atas ranjang mereka sudah bertebaran kelopak bunga mawar berwarna merah. Daven tidak menyangka jika Tanya akan mempersiapkan malam pertama mereka sesempurna itu. Lampu kamar yang semula terang sudah berganti warna menjadi lebih redup dan memberi kesan hangat. Bahkan penampilan Tanya malam itu juga tidak kalah mengagumkan. Dia nampak memakai lingerie berwarna merah senada dengan warna bunga mawar.